tema kita malam ini yang pertama itu kita mau ngomongin ini COVID ini bencana dari Tien atau bencana yang berasal dari manusia. Yang kita tahu ayatnya bahwa bencana yang datang dari manusia bisa dihindari. Bencana yang datang dari Tien bisa dihindari, tapi yang bencana yang dibuat oleh manusia tidak bisa dihindari. Begitu, Wansa. Silakan penjabarannya, Wansa. Oke, baik. Para tojin yang terkasih, dimanapun Anda berada, terimalah salam peneguh iman, hanya kebajikan Dien Tuhan berkenan. Pada kesempatan ini, ketika kita semua dalam kondisi adanya wabah atau pandemi Corona COVID-19, ada anjuran dari pemerintah untuk kita semua tetap tinggal di dalam rumah, tidak melaksanakan kegiatan berkumpul. Nah, tentunya bagi kita yang sebagai umat beriman menginginkan adanya kebaktian, tetapi kita sebagai warga negara yang baik, kita pun sebagaimana dituliskan di dalam ajaran agama kita, bahwa seorang jinja itu mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan kelompok. Maka mudah-mudahan khotbah online atau kebaktian online seperti ini bisa mengisi kerinduan hati para umat yang ingin berkebaktian. Para tojin yang terkasih, beberapa waktu yang lalu ada umat bertanya kepada saya, kalau wabah COVID-19 atau yang kita lazim kenal dengan corona ini, apakah ini merupakan bencana yang datang dari Tuhan, ataukah ini adalah merupakan bencana yang datang dari manusia? Saya tidak langsung menjawab pertanyaan itu karena saya tidak mau salah di dalam memberikan arti dan saya tidak mau memfitnah Tuhan. Barangkali jawaban yang saya berikan spontan pada waktu itu tidak sesuai dengan ajaran agama kita, maka saya mulai membuka kitab susu dan mari kita sama-sama membahasnya. Sebelum membahas ayat itu, penting bagi kita semua sebagai umat Konghucu adalah bagaimana kita mengerti akidah atau pemahaman yang paling mendasar mengenai Tuhan di dalam agama Konghucu. Para tojin yang terkasih, bahwa pemahaman Tuhan di dalam agama Konghucu, bahwa Tuhan di dalam agama Konghucu adalah sesuatu yang tidak bisa kita perkirakan. Di dalam ayat sudah jelas dituliskan bahwa didengar tiada terdengar, dilihat tiada nampak, namun tiada suatu pun wujud tanpa Dia. Ini artinya bahwa Tuhan itu maha segalanya, Dia maha roh, tidak bisa diperkirakan, apalagi ditetapkan. Bagaimana kita sebagai umat manusia memahami bahwa ada Tuhan, Dia yang berkuasa atas kehidupan segala makhluk di atas dunia ini, karena kita bisa melihat hukum-hukumnya. Kita bisa melihat karya-karya dari Tuhan, dan pemahaman Tuhan di dalam agama Konghucu, Tuhan itu adalah bersifat pasif atau tidak lagi aktif. Apa yang dimaksud dengan Tuhan bersifat pasif? Saya memberikan sebuah contoh kepada para tojin sekalian. Ketika kita, katakanlah, ketika kita menagih sebuah perusahaan, kita mengirim barang kepada perusahaan itu, dan saatnya bagi kita untuk melakukan sebuah penagihan. Pertanyaan yang pertama, apakah di perusahaan itu ada direktur? Kita pasti akan menjawab perusahaan itu ada direkturnya. Tetapi apakah ketika kita menagih, kita akan bertemu dengan direktur? Jawabannya belum tentu, atau bahkan boleh dikatakan tidak. Di awal pertama kita akan ketemu dengan satpam. Kita meninggalkan identitas kita, dan kita memberikan maksud dan tujuan untuk apa kita datang ke situ. Satpam akan menerima kita, dan satpam akan mengantarkan kita kepada resepsionis. Resepsionis akan mencatat maksud dan tujuan kita, kemudian kita akan dipertemukan dengan bagian keuangan. Nah, bagian keuangan memproses, setelah itu tagihan kita dibayar. Bertemu dengan direktur? Tidak. Selesai masalahnya? Selesai. Tagihan kita dibayar. Artinya apa? Direktur ada, tetapi kita tidak bertemu dengan direktur. Gambaran ini yang saya buat contoh mudah bagi para tojin untuk memahami bahwa Tuhan itu ada.
tetapi tidak semuanya kita harus langsung mengatakan bahwa ini adalah karena Tuhan. Karena Tuhan ketika menciptakan segala sesuatunya, ketika pertama kali menciptakan, Tuhan itu sudah melengkapi dengan hukum-hukumnya. Tuhan menciptakan alam semesta, Tuhan melengkapinya dengan hukum-hukumnya. Matahari terbit dari timur, dia tenggelam di sebelah barat, itu karena hukum yang berlaku. Bukan Tuhan pagi-pagi mengangkat matahari, kemudian dia memutarkan matahari, pada malam hari, kemudian Tuhan memunculkan rembulan, bukan seperti itu. Hukum Tuhan yang sudah dilakukan pertama kali itulah yang membuat seluruh alam semesta ini bergerak sesuai dengan hukum-hukumnya. Begitu juga ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan sudah memberikan hukum-hukum yang melekat di dalam diri manusia itu. Jadi kalau ditanya, kalau kita melihat dari manakah, mari sama-sama kita buka kitab sesu kita. Ada di dalam Blon I, jilid 17, ayat yang ke-19, pasal yang ketiga. Di sini dituliskan, Nabi bersabda, berbicarakah Tuhan yang Maha Esa, 4 musim beredar dan segenap makhluk tumbuh, berbicarakah Tuhan yang Maha Esa? Di akhir dari ayat ini dituliskan sebuah pertanyaan, berbicarakah Tuhan yang Maha Esa? Saya menerjemahkan ini sama dengan pertanyaan tadi. Apakah Tuhan sekarang masih aktif mengatur kehidupan manusia? Apakah Tuhan masih aktif mengatur seluruh alam semesta ini? Apakah Tuhan masih aktif membangunkan matahari, menenggelamkan rembulan, dan lain sebagainya? Jawabannya tidak. Semua berjalan karena hukum-hukumnya. Jadi kita, umat Konghucu, yakin dan percaya bahwa Tuhan itu ada. Tetapi kita sebagai umat, kita tidak bisa langsung mengatakan apa-apa itu karena Tuhan. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi, ketika ada umat yang bertanya kepada saya, apakah COVID-19 atau Corona yang sekarang mewabah menjadi pandemi ini merupakan ujian yang datang dari manusia, ataukah ujian yang datang dari Tuhan? Mari sama-sama kita buka Bingcu 4a, ayat 8 pasal yang kelima. Di dalam kitab Daikak tertulis, bahaya yang datang oleh ujian Tuhan yang Maha Esa dapat dihindari. Tetapi bahaya yang dibuat sendiri tidak dapat dihindari. Ini kiranya memaksudkan hal itu. Pertanyaan yang mendasar tadi adalah, apakah COVID ini merupakan ujian yang datang dari Tuhan? Ujian yang terkasih. Apabila tadi sudah kita sampaikan bahwa Tuhan sudah melengkapi kehidupan ini dengan hukum-hukumnya, maka kita bisa menjawab pertanyaan mengenai apakah COVID ini ujian yang datang dari Tuhan. Saya memaknai bahwa ujian ini bukan datang dari Tuhan. Tetapi memahami kalimat ayat yang ada di dalam Mengse tadi, kita tidak boleh sepotong-sepotong. Saya jelaskan begini para tojin yang terkasih. COVID-19 adalah penyakit yang sudah ada sebelumnya. Corona bukanlah penyakit yang baru. Kenapa namanya COVID-19? Kenapa ada angka 19 di belakangnya? Karena rupanya virus ini adalah virus yang bermutang. Dari virus-virus yang ada sebelumnya, kemudian dia berubah menjadi virus COVID-19 atau COVID-19 ini. Artinya penyakit ini adalah penyakit yang baru. Muncul kenapa? Karena banyak hal. Mungkin lingkungan kita sudah tidak sehat lagi. Begitu banyak manusia di dalam kehidupan ini, begitu penuhnya dunia, begitu banyak orang-orang yang beraktivitas, begitu banyak penemuan-penemuan baru yang pada akhirnya muncullah penyakit-penyakit baru. Contohnya AIDS. AIDS muncul, penyakit AIDS muncul, karena apa? Karena manusia, bukan ujian yang datang dari Tuhan. Karena perilaku manusia yang menyimpang, maka muncullah penyakit AIDS. Kenapa sekarang banyak ditemukan pasangan-pasangan muda, pengantin-pengantinan muda, yang tidak memiliki anak. Apakah kemudian mereka mengatakan ini ujian yang datang dari Tuhan? Saya akan dengan sangat lugas menjawab, jangan terlanjur menyalahkan Tuhan. Karena itu adalah merupakan cobaan yang datang dari manusia sendiri. Bahwa manusia di dalam kehidupannya dibekali dengan akal sehat, akal budidaya. Dia bisa memikirkan segala sesuatunya,
Bahkan ketika dunia ini dihadapkan pada permasalahan kurangnya bahan pangan, manusia membuat rekayasa genetik. Bagaimana tumbuhan, bagaimana padi-padian, tanaman di sawah, yang dulu setahun hanya panen 2 kali, tetapi sekarang dengan rekayasa genetik ditemukan bibit unggul padi yang setahun bisa panen 3 kali. Ketika manusia kekurangan konsumsi protein dari hewani, dulu kalau pelihara ayam setengah tahun, 8 bulan baru bisa kita makan ayamnya, tetapi sekarang dengan rekayasa genetik ditemukan sebuah ayam yang usia 40 hari saja sudah beratnya 2 kilo dan bisa dikonsumsi untuk kebutuhan makanan. Nah, inilah rekayasa genetik inilah, kepandaian manusia inilah yang pada akhirnya menjerumuskan manusia ke dalam keserakahan-keserakahan yang muncul, maka tatanan alam semesta ini menjadi tidak lagi harmonis. Ketika tidak lagi harmonis, banyak hal bisa terjadi. Salah satunya adalah munculnya penyakit ini. Nah, jadi Corona-19 ini adalah penyakit yang merupakan cobaan yang datang dari manusia sendiri. Arti ayat itu bagaimana? Baik para Tojin, katakanlah kita kembali flashback ke belakang, ketika pada waktu itu terjadi tsunami besar di Aceh. Bolehlah kita mengatakan itu adalah merupakan cobaan yang datang dari Tuhan. Karena tidak ada seorang pun yang bisa memprediksi atau memperkirakan kejadian itu. Begitu dahsyat tsunami itu menghancurkan, meluluhlantakan Aceh, menimbulkan korban yang begitu banyak. Tetapi ujian yang datang dari Tuhan dengan segera bisa kita antisipasi. 2 tahun, 3 tahun kemudian, Aceh kembali melaksanakan kehidupannya dengan baik. Perkampungan-perkampungan sudah kembali tertata, infrastruktur sudah kembali beres, maka hanya dalam hitungan 2-3 tahun, bahaya yang datang dari Tuhan bisa diselesaikan oleh manusia. Apa bahaya yang datang dari manusia yang tidak terelakkan itu? Saya mengambil contoh, saya punya seorang teman, dia punya satu kegemaran, yaitu bermain judi. Saya kenal orang ini sudah lama. Beberapa waktu yang lalu, dia mengalami kesulitan karena tidak punya uang untuk mengontrak rumahnya yang hanya sekitar 8 juta 1 tahun. Tetapi tidak berapa lama, saya mendapat kabar bahwa teman saya yang 8 juta untuk bayar kontrakan saja tidak bisa, dia kalah bola 80 juta. Cerita ini ada 15 tahun yang lalu. Apakah masalahnya sudah selesai sampai sekarang? Belum. Sampai sekarang orang ini masih terlilit dengan masalah. Dia akhirnya bercerai dengan pasangannya, dia menikah lagi, tetapi tidak lama dia pun bercerai lagi dengan pasangan yang baru ini, dan kebiasaan bermain judinya 15 tahun tidak selesai. Bandingkan dengan masalah bencana tsunami Aceh yang begitu besar, 2-3 tahun Aceh sudah kembali pulih, tetapi bahaya yang datang oleh manusia 15 tahun sampai hari ini belum selesaikan. Kiranya ini yang dimaksud oleh ayat yang disebutkan tadi. Maka para Tojin yang terkasih, mari sama-sama kita perkuat iman dan satya kita kepada Tuhan. Kita sebagai umat yang lemah, kita sebagai umat yang beriman, kita berdoa kepada Tuhan, karena itu adalah memang hukum manusia yang harus berdoa, bermohon kepada Tuhan. Semoga para Tojin sekalian senantiasa dalam lindungan Tien, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang mengatur segala kehidupan dengan hukum-hukumnya, dan terimalah salam peneguh iman hanya dalam kebajikan Tien Tuhan berkenan. Wei Datung Tien. Maaf nih semua Tutung Tien sebelumnya yang lainnya. Santai. Jadi gini Wense, gimana kita cara menghadapi virus seperti ini dengan cara agama kita ya Wense? Ya Renal, jadi seperti tadi saya sudah sampaikan bahwa dalam hal ini yang paling penting adalah upaya dari manusianya, bukan seluruhnya bergantung pada Tuhan. Kita sebagai umat Konghucu harus sadar dan yakin bahwa kalau kita mau terbebas dari virus corona ini adalah karena upaya kita sebagai manusia. Kita wajib berusaha, walaupun pada akhirnya Tuhan yang menentukan. Nah, upaya apa yang bisa kita lakukan? Ya, kita ikuti anjuran pemerintah. Kita harus stay at home, belajar dari rumah, bekerja dari rumah, tidak bepergian keluar rumah apabila tidak diinginkan, menjaga kesehatan, minum vitamin, dan perbanyak doa. Kita kan sudah diinstruksikan juga
bahwa kita dihimbau sebagai umat Konghucu itu untuk bersama-sama membacakan Tian Pao Jing setiap pukul 12 siang. Jadi kalau kita mau sehat, kalau kita mau bebas dari corona, harus dimulai dari diri kita sendiri. Kita sendiri harus menjaga itu. Begitu, Renal. Wunse, saya Diki dari Cimanggis mau nanya. Ya, Diki silakan. Selagi COVID ini berjalan kan kebaktian ditiadakan. Jadi semua di-off-kan. Jadi menurut Wunse, ibadah yang kayak seperti apa kalau ibadah tuh di rumah, Wunse? Mohon penjelasannya, Wunse. Baik, Diki, pertanyaan yang bagus. Pada awalnya kita yakin semua umat rohaniwan maupun pengurus Matakin merasa syok ya, merasa terpukul dengan ada sebuah himbauan bahwa kita itu tidak boleh berkumpul karena ketika kita berkumpul justru risiko penularan dari orang yang terjangkit kepada orang yang sehat semakin besar. Ini terbukti di beberapa negara-negara yang sebelumnya sudah terjangkit virus ini. Kerumunan orang ini ternyata menjadi sarana untuk penyebaran virus semakin masif dan semakin besar. Nah, Matakin memutuskan bahwa kebaktian untuk sementara dihimbau untuk dihentikan. Ini tentunya sebuah keputusan yang berat, tetapi sudah dipertimbangkan masak-masak dan sudah diambil pertimbangan secara kerohanian. Bahwa sesungguhnya bakti kita kepada Nabi dan bakti kita kepada Tuhan itu memang tidak harus selalu ada di dalam lingkungan kebaktian saja, tetapi kita bisa lakukan di rumah. Nah, kalau saya menghimbau, ketika kita ada di rumah, maka seperti yang dianjurkan oleh Matakin juga, pada setiap pukul 12 siang kita akan bersama-sama melantunkan Tian Pao Jing. Nah, ini pun kalau bisa kita lakukan bersama-sama dengan seluruh keluarga yang ada di rumah. Anak-anak kan belajar di rumah, menyempatkan sedikit waktu. Kemudian orang tua juga sebagian besar yang bisa bekerja di rumah, maka dia tidak bepergian di rumah. Nah, sama-samalah semacam ada kebaktian kecil, kebaktian keluarga, di mana melantunkan Tian Pao Jing, atau bahkan melantunkan jing-jing lain yang ada di kita, misalkan Sang Seng Jing, dan lain sebagainya. Nah, ini tentunya dimaksudkan supaya iman dan satya kita kepada ajaran Nabi dan kepada firman Tuhan itu tidak luntur karena kita tidak kebaktian. Kita tidak tahu sampai kapan kita tidak boleh berkebaktian. Karena kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir di Indonesia ini. Maka harapan saya dan harapan seluruh pengurus Matakin serta seluruh rohaniwan, kita tetap meningkatkan iman dan satya kita kepada ajaran Nabi dan kepada firman Tuhan, walaupun kita ada di rumah. Dan manfaatkan sebaik-baiknya kesempatan itu supaya kita bisa sama-sama melakukannya secara bersama-sama dengan anggota keluarga yang lain. Begitu, Diki. Iya, maksudnya kalau kita kan berjalannya COVID ini kan kita jadi berkurang kebaktiannya, jadi di-off-kan. Jadi kita kalau nggak kebaktian tuh kayak merasa ada yang kurang aja gitu, Wunse. Kayak biasa kita kebaktian, jadinya nggak kebaktian. Jadinya kita hari Minggu tuh kayak kosong aja gitu, kayak hari biasa gitu. Jadi, kalau saya, jujur aja saya orangnya aktif di Litang, jadi kalau misalkan kayak udah di off ini kelitangnya jadi kayak apa ya, kayak ada yang kurang aja gitu, Wunse. Iya, ya. Jadi Diki harus bisa berkompromi dengan masalah ini. Jangan sampai kerinduan kepada kebaktian di Litang itu justru mengacaukan rohaninya Diki sendiri. Dan ketika rohani kita terkacau, nanti berarti pertahanan di dalam diri kita ini akan menjadi turun, imunnya turun. Dan ini sangat berbahaya bagi Diki. Karena sudah apa? Sudah stres, kapan nih kebaktian, kapan kebaktian. Ya, kita alihkan dengan kegiatan-kegiatan lain yang lebih produktif lah. Saya tahu Diki kan salah satu biasa mengisi lagu YouTube, lagu-lagu rohani kita ya. Nah, sekarang ketika kebaktian hari Minggu tidak ada, digunakan hal yang produktif seperti itu. Perbanyak lagu-lagu kita di YouTube, sehingga umat-umat yang lain bisa lebih terhibur dengan adanya karya-karya dari Diki itu. Begitu, Diki. Kita harus ikuti aturan pemerintah. Iya, Wunse. Terima kasih, Wunse, atas jawabannya. Ya, sama-sama, Diki. Itu tong Tian semuanya. Ya, Duita. Wunse mau tanya nih mengenai Qingming. Kan kita dikit lagi tanggal 5 April ini akan menyelenggarakan salah satu sembahyang Qingming.
Nah, Ya. permasalahannya adalah begini. Kita kan ada beberapa yang memang kayak saya misalnya, saya kan mesti eh, ke kuburan atau enggak ke rumah orang tua lah untuk sembahyang ini. Nah, apakah sembahyang Ya. ciming ini kan sesuai dengan aturan yang itu nama Matakin bahwa sembahyang ciming ini dilakukan di rumah kan? Ya. Ya, Nah, betul. ini kalau saya sih ada kendalanya gini. Nah, kita kan ini udah dalam tanda petik udah physical distancing ya, bukan Ya. social distancing. Kalau social distancing kan kita masih bisa jalanin dong dengan adanya Ya. teknologi ya. Tapi kalau physical Ya. distancing ini kan agak sulit buat kita nih untuk Ya. bersembahyang. Apakah Ya. kita diperbolehkan sembahyang di rumah masing-masing dan sajiannya, misalnya sajiannya itu kan juga sama nih, kita menyiapkan sajian juga kan terkendala juga dalam beberapa hal nih. Ya. Misalnya waktu kita berbelanja atau segala macamnya. Nah, bagaimana Ya. tanggapan Unsu untuk masalah ini? Terima kasih Ya. Unsu. Teman-teman. Baik, Kogun. Pertanyaannya mengenai ibadah Qingming. Ibadah Qingming ini memang merupakan salah satu ibadah yang wajib dilaksanakan oleh umat Konghucu, dan kita tahu bahwa sesuai dengan anjuran pemerintah juga, bahkan di beberapa tempat saya juga melihat Qingming ini ketika mereka berkerumun diingatkan oleh petugas yang berwajib supaya tidak berkerumun, karena memang tadi sudah disampaikan kerumunan itu membuat virus ini kembali bisa menyebar dengan lebih masif dan lebih cepat. Maka Matakin menghimbau supaya para umat ini melakukan ibadah Qingming ini di rumah masing-masing. Di rumah masing-masing. Bagi umat yang masih mempunyai meja abu atau meja leluhur, maka Qingming bisa dilaksanakan di depannya, menaruh sesaji dan lain sebagainya. Nah, ketika terkendala bahwa sesaji ini rupanya juga sulit bagi kita untuk mendapatkannya, karena mungkin ada keengganan kita untuk keluar dari rumah, mengikuti anjuran pemerintah juga, atau bahkan yang jualnya juga tidak jualan, karena mereka merasa sepi, tidak ada yang beli, akhirnya mereka memutuskan untuk tutup, tidak jualan. Nah, kita kembali saja kepada sebuah ayat yang mengatakan bahwa masalah sesaji ini jangan terlalu menjadi sebuah problema di dalam kita mewujudkan rasa bakti kita kepada leluhur. Nah, yang benar adalah kita tetap adakan sesaji sebisa mungkin yang kita buat, misalkan hanya sekedar teh manis atau kopi, kesukaan dari para leluhur kita yang kita tahu pasti, kemudian makanan apa yang kita tersedia di rumah, bahan makanan yang kita bisa buat, dan kita tahu ini adalah merupakan kesukaan dari para leluhur kita semasa hidupnya, kemudian kita sajikan, dan yang paling penting menurut saya, ketika bersembahyang kepada leluhur, hayati kehadirannya. Nah, kita benar-benar menghayati. Ini jauh lebih penting daripada kita meributkan masalah perlengkapan sesaji yang mau kita sampaikan. Nah, bagaimana dengan umat yang tidak ada meja abunya? Karena mungkin satu dan lain hal, tidak ada meja abu di rumah, tidak ada altar leluhur, ya kita membuatkan altar khusus, kemudian kita ambil foto dari leluhur yang mau kita hormati pada waktu upacara Qingming ini. Kalau tidak ada fotonya, ya biarlah seperti yang tadi disampaikan, bahwa hayati saja kehadirannya. Bikin altar tersendiri di dalam rumah, kemudian seluruh anggota keluarga yang ada di rumah itu melaksanakan ibadah Qingming sesuai dengan keyakinan kita sebagai umat Konghucu, sebagai bakti, sebagai wujud bakti kita kepada leluhur yang kita harus selalu ingat walaupun mereka telah jauh. Begitu, Kogun. Oke, terima kasih, Hunse. Cuma kan kadang-kadang permasalahannya akan timbul begini nih. Ada yang kadang-kadang umat kita masih dalam tanda petik masih ngotot, atau mungkin ya dalam tanda petik orang tua kita yang menginginkan ngajak kayak tadi yang seperti Diki bilang, nggak afdol tuh kalau nggak melaksanakan kayak tadi misalnya kalau Diki kebaktian di Litang. Kalau kayak sembahyang Qingming itu kan ya cuma setahun sekali. Alasannya kan kadang-kadang seperti klasik seperti itu. Alasannya cuma setahun sekali ya. Kenapa kita nggak sembahyang aja di makam atau segala macam? Itu yang kadang-kadang membuat dilematis buat kita nih, apalagi sebagai anak gitu ya. Ya, 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 Kogun. Saya paham benar masalah itu karena beberapa hal memang kita di dalam kehidupan ini
dipaksa untuk menerima dan beradaptasi dengan kondisi yang sekarang. Justru menurut saya, ini saatnya kita belajar antara nilai sebuah makna yang hakiki dan sebuah tata laksana. Memang benar di dalam ajaran kita dikatakan bahwa kemurnian hati ini harus tercermin di dalam tata laksana. Dan tata laksana ini harus sesuai dengan kemurnian hati. Nah, kalau kita ngotot untuk menyediakan makanan yang kita susah untuk kita dapatkan, maka menurut saya kita justru terjebak di dalam hakikinya. Hakikinya kan sebetulnya bukan masalah makanan ini. Hakikinya adalah bahwa kita mengingat para leluhur kita sesuai dengan ajarannya. Ingatlah mereka sekalipun mereka telah jauh. Kita bersembahyang, mendoakan kedamaian mereka, dan prasatia kita supaya kita bisa melanjutkan cita-cita leluhur mereka, memuliakan nama leluhur dan lain sebagainya itu. Hakikinya kan ini. Hakikatnya adalah bahwa ketika kita bersembahyang kepada leluhur, kita mendoakan kedamaian, bukan kita meributkan masalah perlengkapan sembahyang. Ya, memang ini satu hal yang susah. Sama halnya dengan kita kebaktian. Kebaktian itu merupakan kegiatan kita yang sudah rutin kita laksanakan secara terjadwal. Ketika kita sudah tidak boleh kebaktian, ya kita harus paham hakikinya. Kebaktian itu apa sih? Kebaktian kan berasal dari kata berbakti. Berbakti kepada siapa? Berbakti kepada, yaitu kepada Nabi, kepada Tuhan, kepada leluhur, kepada negara, dan kepada siapapun. Nah, kalau kita kebaktian, berarti kita mau berbakti kepada Nabi, berbakti kepada Tien, kepada Tuhan, berbakti kepada sesama manusia. Hakikatnya itu, maka kita ambil hakikatnya. Nah, mudah-mudahan kita semua, termasuk Kogun, juga bisa memberikan pemahaman ini kepada orang-orang tua kita yang memang kadang-kadang masih kekeh dengan merasa tidak afdol kalau ada kurangnya sesaji dan sebagainya. Kita kembalikan pemahaman kepada hakikat atau hakikinya saja. Saran saya begitu, Kogun. Oke, Ustaz, terima kasih. Terima kasih, Kogun. Sehat selalu. Salam buat keluarga ya. Salam buat keluarga juga, Ustaz. Weite tong tian. Ya, weite tong tian. Tian juga santai. Kita kan lagi kena COVID-19 nih. Terus habis itu kan kita nggak boleh pada keluar kan, Ustaz. Maksudnya kita harus stay di rumah, patuhin anjuran dari pemerintah dan sebagainya kan. Nah, itu juga pasti berdampak ke bisnis kan, Wonse. Apalagi Wonse bisnisnya konsultasi perusahaan. Nah, bagaimana caranya Wonse? Itu kan pasti akan ada penurunan pendapatan, pokoknya penurunan income dan sebagainya. Bagaimana caranya Wonse menyikapin hal tersebut dalam agama Konghucu? Ya, terima kasih, Dad. Sebetulnya pemerintah itu kan menganjurkan kita itu stay at home bagi mereka yang benar-benar bisa. Anak sekolah suruh belajar di rumah. Bisa, selama gurunya kreatif. Orang tidak boleh kebaktian, bisa selama majelisnya kreatif, membuat Zoom seperti ini, pertemuan-pertemuan virtual seperti ini. Ya, nah, meeting-meeting yang bisa dilakukan melalui virtual, saya lakukan secara virtual. Jadi saya tidak perlu ketemu orangnya, saya bisa lewat telepon WA, bisa WA, bisa telepon, atau bisa video call seperti ini. Nah, tetapi ada beberapa pekerjaan yang tidak bisa, dan bahkan ini menurut saya jumlahnya banyak. Jumlahnya banyak. Mereka yang tidak bisa stay di rumah, tetap berpenghasilan, tidak bisa. Mereka harus bergerak di luar, aktif di luar. Kalau mereka tidak di luar, maka secara kasar katakanlah mereka tidak keluar dari rumah, maka mereka tidak mendapatkan pendapatan. Nah, ini adalah golongan orang-orang yang memang harus mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Seperti tadi saya sampaikan bahwa kita sendiri yang harus menjaga kesehatan kita. Saya juga beberapa kali terpaksa keluar dari rumah karena beberapa hal yang tidak bisa saya tinggalkan. Apa yang saya lakukan? Ya, saya pakai masker, saya bawa hand sanitizer, saya minum vitamin supaya kondisi tubuh saya tetap prima. Saya tidur cukup, saya makan makanan yang bergizi, dan mudah-mudahan saya juga olahraga yang cukup. Nah, jadi ketika kita mau keluar dari rumah, kita sebagai umat yang paham bahwa hukum Tuhan bekerja, artinya apa? Siapapun orangnya, secara hukum Tuhan, kalau sudah terpapar virus COVID-19 dan daya tahan tubuhnya tidak kuat, maka dia akan sakit. Nah, maka sebagai umat yang beriman, sebagai umat yang memahami bahwa kita ini wajib menjaga tubuh dan kita berdoa,
saya sebelum pergi selalu berdoa. Berdoa apa? Berdoa berprasaja bahwa saya mengupayakan yang terbaik untuk diri saya. Dan saya memohon supaya hukum-hukum Tuhan yang bekerja ini bekerja di dalam kebaikan. Saya berdoa memohon kepada Tuhan supaya hukum Tuhan mengenai kekebalan tubuh saya ini bekerja dengan baik. Sehingga sekalipun saya terpapar, tubuh saya, hukum Tuhan bekerja, mekanisme di dalam tubuh saya bekerja, menghasilkan kekebalan tubuh, maka mudah-mudahan sekalipun kita terpapar, kita tidak menjadi sakit. Nah, jadi itu tadi, lakukan dulu perlindungan diri seperti yang sudah seringkali dituliskan oleh pemerintah juga, pakai masker, hand sanitizer, cuci tangan, mandi setelah pulang, minum vitamin, makan yang bergizi, tidur, dan lain sebagainya. Sudah itu, berdoalah supaya hukum Tuhan menjadi kebaikan bagi kita semua. Begitu, Det. Ya, Munse, Sisi atas jawabannya sangat menjawab sekali. Baik, Bonsa, teman-teman, terima kasih partisipasinya. Sama. Sampai jumpa di Zoom berikutnya. Bonsa, terima kasih.